Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran rekan-rekan mahasiswa dari UM untuk yang ketiga kalinya ini ya. Kedua. Sampean kedua, grup satunya. Oh ya. Jadi ini ketiga kalinya dalam 1 bulan ini, alhamdulillah kita bisa ketemu dalam konteks saling memberikan informasi, masukan tentang perpolitikan. Kebetulan saya dari PKB, mungkin sahabat-sahabat sekalian ini ada yang perlu atau melanjutkan pertanyaan kemarin, diskusi kemarin. Kami persilahkan, tolong dikenalkan namanya ya. Mungkin dimulai dari saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Firmansyah. Saya berasal dari Kabupaten Malang, seperti itu ya, dari Desa Solo. Fakultas Ilmu Sosial, Pak. Universitas Negeri Malang. Ya. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Tia Fayura Septiana. Saya dari Bojonegoro. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dari Universitas Negeri Malang. Ya, Mbak siapa tadi? Mbak Tia. Mbak Tia. Ini Mbak Uswah. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Uswah. Saya dari Tuban, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Kina Gaya Almadin Surya dari Bengkulu. Panggilannya? Panggilannya Kina. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Rifan Dwi Kurniawan. Saya berasal dari Ponorogo. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Baik, makasih. Jadi bisa hadir di markas Partai Kebangkitan Bangsa. Monggo sebelumnya ini salam dari ketua saya di DPP ya, Gus Muhaimin Iskandar. Ini sangat apresiatif ketika mahasiswa-mahasiswa pada datang di kantor PKB. Monggo dilanjut. Monggo Mbak Uswah, jadi mulai pertanyaannya. Oke, saya akan bertanya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana mekanisme penampungan aspirasi publik? Bagaimana itu, Bapak? Oke. Ada 2 cara yang kita untuk menampung aspirasi masyarakat ya. Yang pertama melalui struktural, sengaja kita undang ke kantor, itu hampir tiap 1 bulan maksimum ya. Tiap 1 bulan, terutama kalau di DPR itu ada agenda pembahasan perda, itu kita lebih intens lagi, kita panggil struktural mulai dari tingkat kecamatan, tingkat ranting, tingkat kelurahan, bahkan kita memanggil dari kalangan akademisi juga untuk membaca keadaan sekaligus menampung aspirasi. Itu cara kita yang pertama. Yang kedua, kita turun ke dapil atau ke daerah, apakah ke ranting atau ke kecamatan ya, terutama ke kecamatan, itu juga menyampaikan sesuatu bahwa perkembangan politik di Kota Malang khususnya itu mungkin bisa menyampaikan aspirasi, atau kadang-kadang ketika ada reses. Jadi DPRD itu ada 3 kali reses setiap tahun, 3 kali. Jadi paling tidak 4 bulan sekali kita ajak turun ke masyarakat umum, tidak hanya struktural. Tadi struktural sudah ya. Masyarakat umum ya pelajar, ya mahasiswa, ya RT, RW, ibu-ibu muslimat, organisasi masyarakat, itu kita undang semuanya. Sehingga kalau kita hitung dalam 1 putaran reses, itu paling tidak bisa mengumpulkan, kalau kita punya DPRD 8 itu minimal itu 400 kali 8 orang ya, 400 kali 1 putaran. Kalau 1 orang 400, atau mungkin ini akan tambah, ini 600 ya, berarti kalau 8 orang ya sekitar berapa, 600 kali 8, 6 kali 8 44.800 orang. Itu kalau kita betul-betul bisa efektif akan ketemu dalam 1 putaran reses, itu kita menampung aspirasi
4.800 personil. Itu secara matematis ya hitungan. Cuman kadang-kadang undangan itu kan tidak sesuai. Kita undang 10 mungkin datang 6, 7, 8 atau mungkin 9 atau mungkin semuanya gitu ya. Itu cara kita menampung aspirasi. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin adakah suatu program khusus dalam menampung aspirasi kelompok-kelompok masyarakat, khususnya masyarakat yang termarginalisasi? Sekarang istilah marginal itu kan tanda kutip ya. Sebetulnya pada segmen masyarakat apa dikatakan marginal kan gitu dah. Kalau dulu istilah marginal itu muncul di era Orde Baru, bahwasanya pemerintah ketika itu tidak mau melibatkan organisasi-organisasi masyarakat yang besar, sehingga masyarakat yang besar ini termarginalisasi ya. Kalau sekarang saya kira istilah marginalisasi itu gimana ya, mungkin kita masyarakat yang tidak aktif di dalam politik bisa saja, atau mungkin yang ekonominya di bawah standar rata-rata, atau yang tidak berkesempatan sekolah karena biaya, itu mungkin ya. Tetapi kita tidak pernah membuat diskriminatif, apalagi satu kota ini ya, tidak ada yang marginal ya. Kita semuanya lah, kita mengundang dari tadi itu kalau satu putaran 4.800 ya, kita program semuanya sudah. Tidak ada yang ini marginal atau tidak ada gitu ya. Jadi semuanya, tidak ada diskriminatif. Bahkan kita terbuka, tidak mesti itu orang PKB ya. Bisa saja yang kita undang itu bukan PKB gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Adakah langkah-langkah dan program khusus Parpol untuk mendongkrak partisipasi politik publik? Ya, kita memang memberikan pendidikan politik itu dalam rangka memberikan pemahaman politik terhadap warga supaya punya partisipasi. Cuman di Indonesia era sekarang ini kan kadang-kadang saya lucu. Ketika zaman Orde Baru itu pihak politisi belum turun, tidak turun seperti sekarang, tapi partisipasi masyarakat di dalam pemilu itu di atas angka 90%. Tapi sekarang ketika para politisi ini sering turun, bahkan partisipasi publik di dalam ikut pemilu ya, itu angkanya di bawah 80%. Aneh kan gitu. Ketika kita aktif ke masyarakat, itu masyarakat malah tidak punya apa ya, atau gairahnya menurun ya. Tapi ketika dulu sistem tertutup, hanya ada 3 partai, itu masyarakat sampai 96% catatan saya yang ikut pemilu. Ya, oleh karena itu di dalam era sekarang bagaimana masyarakat supaya punya semangat atau punya istilahnya punya ghiroh atau menjadi masyarakat yang partisipasi yang aktif ya. Itu kita membuat pelatihan pemahaman atau istilahnya pendidikan politik. Kita mengundang pengurus-pengurus yang di tingkat kelurahan, paling tidak satu kelurahan itu ada 10 pengurus. Itu kalau satu kota kan sudah hampir 600 pengurus ya. Nah itu yang kita memberikan pelajaran pentingnya berpolitik. Berpolitik itu menjadi, kenapa kita berpolitik misalnya ya. Apakah politik itu perlu ideologi? Nah, itu kita jelaskan betul. Sebab apa? Supaya tidak terjadi nuwun sewu, orang pindah partai dianggap partai itu sama saja. Tidak mungkin partai sama. Kalau sama ngapain ada partai banyak? Ada yang bernuansa Islam, ada yang bernuansa nasionalis, religius, macam-macam. Nah, ini masyarakat sudah terkotak-kotak itu, maka kita berikan pemahaman tentang ideologi partai. Ideologi partai tentunya kalau dasarnya sama ya, partai itu harus berdasarkan Pancasila. Tapi punya ideologi, punya visi, punya misi yang beda-beda antara partai yang satu dengan yang lain. Ini cara kita supaya mereka punya semangat berpolitik. Sekaligus nanti kalau kenal para politisi ada problem kan bisa menjadi wasilah. Gini masalahnya. Selama ini saya berkecimpung di politik baik selama Orde Baru maupun setelah Orde Baru.
itu kan kepala dinas sebagai pelayan publik. Tahu kepala dinas? OPD, organisasi perangkat daerah. Katakanlah kepala dinas. Itu kan tidak mungkin dia turun ke lapangan seperti DPR. Dia bukan pejabat politik, dia pejabat karir. Dia jadi pejabat karena prestasi dia, karena karirnya dia tidak seakan-akan walaupun dia sebagai pelayan, seakan-akan ya siapa yang datang ke kantor saya layani kan begitu. Tapi kalau pejabat politik kan tidak begitu. Kita harus proaktif memberikan pembelajaran. Lah disinilah ada peluang, ada jalan untuk orang diberikan pencerahan terhadap pentingnya berpolitik sehingga bisa berkomunikasi dengan para politisi. Kalau dengan OPD ya, dia enggak, jarang lah ya, ada itu enggak banyak gitu loh. Nah, faktanya begini, kalau ada problem katakanlah masalah pendidikan, tentang pendidikan lah ya, ketimpangan dalam pelayanan pendidikan, apakah tentang SPP atau tentang apapun itu yang mengelola uang itu kan dinas. Tapi kalau ada dinas yang tidak benar, kenapa demonya nggak ke dinas? Kami tidak demo nang DPR. Itu artinya pentingnya berpolitik. Kalau kita sudah dekat dengan masyarakat, mungkin nggak sampai ada demo. Atau kalau pihak pemerintah itu melayani dengan baik, tidak akan ada demo. Mestinya kalau DPR itu kan memberi keputusan persetujuan tentang pengelolaan anggaran, tentang pendidikan. Sudah laksanakan, kita tinggal ngawasi. Nah, tapi kalau ada ketimpangan, itu masuknya usulnya protesnya ke DPR. Sehingga terkesan, tanda kutip, DPR tidak pernah benar. Tapi bagi saya itu penting sekali. Dan itu adalah hak konstitusi lah. Seorang menyampaikan aspirasi melalui DPR itu akan welcome saja gitu. Tapi pada akhirnya ya harus diketahui lah, kita akan menampung aspirasi, kita akan sampaikan kepada pemerintah. Itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, adakah langkah-langkah persuasif parpol dalam mendulang dukungan dan kepercayaan publik masa kini yang cenderung menurun? Memang saya rasakan, tapi khusus PKB, khusus PKB itu terjadi penurunan itu ketika Presiden Gus Dur dijatuhkan. Sehingga ketika Gus Dur kan tokoh PKB dari NU ya, jatuh. Itu 2009 mengalami penurunan yang drastis. Seperti contoh di Jawa Timur ini ya. Sebelum Gus Dur jatuh atau awal-awal pemilu sampai 2 kali itu suara PKB 33%. Terus menjadi 13%. Itu kan drastis. Nah, itu dulu penurunannya karena apa? Ya karena ada peristiwa di pusat yang kadang-kadang terbawa di daerah dan ada banyak hal lah ya. Sehingga tidak hanya masalah jatuhnya Gus Dur saja, mungkin di internal partai memang perlu pendewasaan. Nah, sehingga itu sudah selesai 2009. Tapi setelah itu PKB terus naik. Sampai hari ini tidak pernah turun, enggak. Jadi tinggal kita bagaimana, padahal kita tidak pernah jadi presiden, tidak pernah jadi gubernur, tidak pernah jadi pernah sekali jadi wali kota. Sekali jadi wali kota. Artinya apa? Partai-partai di Kota Malang yang pernah kuasa jadi kepala daerah itu saya amati suara partainya menurun. Lah, alhamdulillah PKB kemarin tidak punya wali kota, terus naik walaupun naiknya tidak signifikan ya. Sebuah partai naik 1 itu sudah apa ya? Artinya ada prestasi, tapi yang tragis ketika sebuah partai itu dari menjadi penguasa di lokal terus habis, tinggal sedikit lah. Itu yang kita tidak mengalami. Jadi artinya kita pendidikan politik, pemahaman, termasuk kehadiran pada masyarakat tidak 5 tahunan itu yang kita pupuk, apa cara Jawane pupuk itu.
kita bina, apa ya? Angel, kita pupuk itu apa? Kita rawat. Nah, jadi hubungan dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh, karena PKB itu dulu didirikan oleh NU, sehingga kita dengan masyarakat NU ya, masyarakat NU itu harus ada komunikasi terus-terusan gitu loh. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Iya, monggo Mas. Baik, Apa lagi? Mas Adel. Mas Adel. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya kaitannya tadi dengan langkah-langkah mendongkrak partisipasi publik, ya, politik publik. Nah, ini perihal kepercayaan publik yang masa kini. Nah, itu tadi hampir sama memang Pak pertanyaannya itu. Cuman kaitannya itu ada nggak satu program khusus namanya apa gitu yang yang digunakan oleh PKB ini untuk mendongkrak partisipasi masyarakat umum? Kita alhamdulillah ini sudah mengalami proses panjang ya. Jadi dari masa ke masa itu sudah pernah kita coba kan ya. Kalau dulu kita ada 20 tahun yang lalu kita konvoi di jalan misalnya ya untuk mendulang suara partai. Tapi itu sudah masa lalu. Sekarang tidak bisa dilanjutkan. Pemilih lebih rasional. Oleh karena itu terutama jaring aspirasi masyarakat. Itu sangat penting gitu ya. Terus menyampaikan berbagai macam kebijakan yang kita desain, yang kita rencanakan atau yang kita setujui di pemerintah. Satu contoh misalnya kita mengusulkan perda pesantren. Itu salah satu karena komunitas kita itu berangkat dari NU, walaupun kita tidak hanya orang NU saja yang milih ya. Termasuk kita kemarin membuat agenda anak-anak muda Mobile Legend ya. Ya gitu-gitu itu kita adakan. Terus kemarin ketika COVID itu kita memberikan pelayanan apa COVID itu? Vaksinasi ya, vaksinasi berapa ribu orang di sini. Jadi banyak yang hadir. Salah satunya itu. Yang penting kita mencoba melayani yang mestinya itu dilayani oleh pemerintah. Pemerintah kan tidak bisa melayani semuanya kan, iya kan? Pemerintah belum mampu lah. Itu kita coba kita lakukan itu untuk mendongkrak suara, termasuk anak-anak muda dulu kemarin ya ada yang mau mengadakan futsal kalangan generasi Z. Generasi Z. Tapi itu pun yang penting kita itu nyopo lah, kita itu hadir di sana bahwa partai politik itu tidak ansih dengan kelompok PKB, kelompok bersarung saja. Nah, itu seperti kader-kader kita tidak ada yang pakai kopiah itu ya. Anak-anak mahasiswa semuanya ngumpul di sini. Ngumpul di sini tiap hari itu ya ada kalau anak 5 aja itu. Itu rata-rata para aktivis di perguruan tinggi ya. Baik, untuk selanjutnya berkaitan tadi dengan kebijakan-kebijakan dari partai politik, apakah sekiranya itu ada yang masih perlu menurut Abah ya, masih perlu dikembangkan lagi atau mungkin ada yang sudah berjalan dengan baik gitu atau mungkin bagaimana, ada yang perlu ditambahi mungkin seperti itu? Saya itu melihat penurunan partisipasi ketika pemilu, apatisme masyarakat secara umum, ya kan? Ternyata olahraga juga pernah kita lakukan, misalnya permainannya IT Mobile Legend juga pernah. Pokok yang disenangi anak-anak muda kecuali yang seperti sepak bola kan sudah banyak yang melakukan. Nah itu enggak lah. Tetapi setelah kita cermati ternyata mayoritas masyarakat itu tidak paham apa itu politik yang sebenarnya. Keniscayaan kan, negara kita tanpa politik itu keniscayaan gitu. Tapi mereka itu tidak paham, sehingga kalau kita sampaikan, kita ini sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah sebagai eksekutor ya. Eksekutor, karena apa? Termasuk masyarakat itu tidak paham kalau setiap hari itu dia bayar pajak PPN yang dia keluarkan. Apakah dia beli mie instan, beli rokok, beli BBM, beli minyak goreng, itu kan kena pajak. Dia kan tidak paham. Artinya itu untuk membiayai negara
dampaknya kepada mereka apa? Lah itu kita berikan pemahaman gitu. Kita berikan pemahaman bahwa negara itu ya sinergi atau apa? Masyarakat yang membayar pajak, negara yang mengelola. Lah ini kan tidak tahu-tahu nanti bahan naik gitu. Naiknya itu kan berbarengan dengan PPN juga. Kalau misalnya hari ini harga minyak katakan 10.000 1 liter. Berarti PPN-nya kurang lebih 1.000 misalnya ya, 10%. Begitu naik 12.000 ya PPN-nya naik 1.200 kan gitu. Itu contohnya gitu loh. Tahu-tahu lo kok naik. Nah, perusahaan tidak mungkin mau rugi kalau apa pajaknya ini kalau dia harganya naik berarti pajaknya juga akan naik gitu. Itu kalau yang kita amati lah gitu. Jadi kita berikan pemahaman pada masyarakat bahwa saja negara ini tidak bisa lepas dukungan dari masyarakat berupa pajak. Nah, kalau negara maju kan ketat sekali itu ya. Tapi pengungsiannya bayangkanlah, misalnya Kota Malang ada kendaraan bermotor 300.000. Itu satu kendaraan harus bayar pajak berapa? 200.000 setahun. Kira-kira lah ya, kira-kira. Nah, 200.000 kali 300.000 berapa? Dia kan tidak tahu kalau bayar itu untuk kepentingan negara. Nah, sekarang tinggal biar negara memperhatikan loh, kok layanan terhadap sarana prasarana jalan tidak baik misalnya. Itu kita berikan informasi sehingga tidak ada harapan kita negara damai lah, tidak ada demo-demo macam-macam itu kalau ada pemahaman politik lah. Baik, untuk yang selanjutnya ini berkaitan tadi berkata bahwa ada kaitan dengan pajak seperti itu. Nah, ada yang berpendapat bahwasanya salah satu kecacatan politik yang terjadi di Indonesia ini utamanya itu ada pada pemerintahnya itu yang tidak transparan, akuntabel dan partisipatif kepada masyarakat seperti itu. Banyak contohnya kalau saya boleh ambil contoh itu kemarin kaitan dengan undang-undang TNI ya Pak. Itu kan dikebut katakan hanya beberapa waktu dan juga di tempat tertutup seperti itu yang tidak menunjukkan bahwa adanya partisipasi masyarakat yang diemban seperti tidak ada transparansi juga seperti itu. Lah kaitan dengan PKB sendiri, apakah ada sekiranya langkah konkret kaitan dengan mungkin yang sudah di DPRD seperti itu kaitan untuk menciptakan satu kehidupan politik di masyarakat ini yang transparan, akuntabel dan partisipatif? Pertama, masyarakat harus menjadi pemilih yang rasional dulu. Ya, yang rasional artinya kalau Anda memilih seseorang atau partai politik yang tidak pernah komunikasi, itu nanti ya tidak bisa melihat kinerjanya, iya kan? Lah, transparansi dalam konteks apa? Kita menyampaikan dalam konteks sistem kepengurusan. Kalau kepada masyarakat ketika reses itu ya, tetapi kan tidak bisa kita memberikan penjelasan detail dari A sampai Z. Misalnya gaji guru itu di APBD sekian, terus pendapatan sekian, terus dipakai belanja ini sekian. Ini kalau pada masyarakat umum tidak mungkin. Tetapi Pak pemerintah itu sudah berkewajiban pakai e-budgeting yang bisa dilihat secara terbuka kan. Itu bisa dilihat lah. Anda sekarang mau melihat APBN berapa kan bisa itu. Nah, tapi detailnya, lah itu ya kalau detail ya tidak mungkin bisa terselesaikan menyampaikannya. Disampaikan pun saya coba misalnya ya, saya mengumpulkan struktural. Saya mencoba menjabarkan APBD, ngantuk dia. Aduh, sepenting maksudnya apa gitu aja. Nah, masyarakat juga tidak siap itu. Karena memang ya beda lah ya beda. Tapi pada aktivis-aktivis kita akan jelentrehkan semuanya gitu. Nah, kalau pemerintah memang kita kalau DPR itu kan pemerintahan. Nah, kalau pemerintah itu khusus eksekutif, itu undang-undang yang ada gitu. Jangan buka undang-undang tahun 2014. Kalau nggak salah undang-undang pemerintahan lah ya. Saya nomornya apal, ingat saya nomor 23 tahun 2014. Ingat saya, kalau salah mohon direvisi. Itu istilah pemerintah itu adalah
khusus eksekutif. Nah, DPR menjadi pemerintahan. Kalau saya tadi tanya, pemerintah tidak transparan, lah itu yang harus jawab pemerintah. Tapi saya bisa memberikan penjelasan, gitu loh. Kalau disampaikan lengkap itu masyarakat sudah males, tidak mungkin lah kita coba itu ya. Tapi pada kelompok-kelompok tertentu kita diskusi dengan akademisi, dengan tokoh-tokoh masyarakat, itu tetap akan kita lakukan itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir apa? Berkaitan dengan strategi mitigasi yang diterapkan oleh partai politik untuk mengatasi dekadensi partisipasi politik dan kepercayaan. Menurut Abah sendiri, kendala yang paling mengakar untuk mengatasi penurunan partisipasi masyarakat, penurunan kepercayaan terhadap politik dan partai politik itu apa ya? Mungkin yang paling merusak itu apa ya? Bukan merusak ya, kendala itu. Tapi bukan satu-satunya. Karena kita itu kalau ngundang masyarakat itu kan dia harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Kalau kita undang terus tidak kita beri transport, itu salah satu kendala. Iya kan? Ya apalagi kemarin pemilu itu. Wah, istilahnya wani piro kan gitu. Satu suara. Itu salah satu kendala kalau kita ingin terus berinteraksi dengan masyarakat, mengumpulkan masyarakat, kita harus punya anggaran. Lah anggaran partai politik kan tidak boleh menjadi BUMN, kan tidak boleh. Partai politik tidak boleh punya perusahaan, kan gitu toh. Nah itu otomatis kita urunan dari teman-teman dan kas partai aja yang ada, atau mungkin bantuan pemerintah yang sifatnya banpol yang tidak terlalu signifikan, itu untuk bisa menyambung ke masyarakat hingga kendala itu. Kalau yang lainnya enggak banyak lah. Kalau kita katakan kendala, ya terutama kendala anggaran. Kalau kita harus memberikan pendidikan, siapapun diundang, iya kan? Diberikan pemahaman yang tidak ada kaitannya dengan dia, dimengertikan tentang politik, itu kasihan kan, harus kita kasih makan, kita kasih sampai kadang-kadang 3-4 jam gitu. Kalau sampean kan niatnya mencari ilmu, walaupun saya enggak ngasih uang kan enggak apa-apa. Sing butuh sampean kan gitu. Lah kalau kita mengundang orang itu, saya ingin tahu pekerjaannya dia, ada kendala apa, itu ya dia daripada datang ke sini lebih baik dia kerja kan gitu. Nah dari situ kita berikan, termasuk salah satunya ada kendala, bukan kendala satu-satunya ya, salah satunya itu. Berarti secara umum itu ya banyak kendala-kendala yang lain seperti Oh banyak, kadang-kadang karena kita ini politisi, kalau mengumpulkan orang dianggap mencari dukungan. Padahal kita tujuannya memberikan pemahaman. Jadi seorang politisi mau datang di satu tempat, itu sudah dianggap untuk mencari dukungan. Itu kita sudah paham gitu loh. Sehingga jauh hari seperti sekarang ini, kita kan tidak ada kaitan dengan dukungan ya. Ya sudah, kita menjalankan pendidikan politik mulai setelah pemilu kita lakukan gitu. Jadi biar ada pemahaman, dan sudah kita coba sudah 2 kali lah pertemuan itu, dia merasa senang, ya tetapi kita harus memberikan transport, kasihan kan. Yang kita undang kan bukan pengusaha, masyarakat umum kan. Pengusaha kan udah pinter-pinter tuh. Pengusaha itu antara pengusaha dan penguasa dan politisi kadang-kadang sudah satu garis. Kepentingannya kadang-kadang sama, beda cara kan gitu ya. Gitu. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan perihal penelitian kami ya kaitan dengan observasi partai politik ya tentang dalam menghadapi dekadensi masyarakat untuk yaitu dari kepercayaannya terhadap partai politik dan kepercayaan terhadap politik secara umum seperti itu. Mungkin terima kasih Pak sudah memberikan penjelasan kepada kami secara komprehensif ya, menyeluruh seperti itu. Sekian. Nggih, matur nuwun. Terakhir kita harus berdoa mudah-mudahan negara kita aman ya. Kalau aman, sekolah enak, iya kan?
ekonomi lancar, orang beribadah juga tenang. Tapi kalau tidak aman, nah, aman itu high cost. Aman itu high cost. Jadi bukan berarti kita itu menyatu dengan pemerintah. Kemarin sampai tanyakan itu dalam rangka negara ini aman. Dalam rangka negara ini aman karena PKB punya kaidah, apapun yang telah kita lakukan, goalnya itu adalah kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini penting bahwasanya apapun yang kita lakukan pada akhirnya itu adalah Allah lah yang menentukan. Menentukan apa ya sama-sama tidak tahu. Kalau tahu ngapain kita lakukan kan gitu. Sama-sama tidak tahu, tapi perjuangan ini bagian dari ya perintah untuk kita berjuang karena kita makhluk sosial. Saya kira ini, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum sendiri ya. Loh, air